Hai Sobat Dolan Mania, akhirnya setelah sekian purnama, kita balik lagi demi ngasih info-info dan tips terkini seputar tur di Turki. Itinerari kita pagi ini dimulai dengan Bosporus Cruise. Lokasinya di Eminonu, deket restoran ikan terapung. Dari manapun, kalian naik aja tramway T1, turun di stasiun Eminonu. Setelah keluar stasiun, tinggal nyebrang samping aja ke arah lautnya. Kalian bakal lihat jembatan Galata. Nah, jalan aja lurus sampai masuk terowongan di bawah jembatan. Di sini kalian bakal lihat beberapa kapal yang nawarin cruise. Seperti ini, kapal milik swasta. Cuma kita nggak naik yang ini ya guys. Soalnya berangkatnya kadang nunggu penuh dulu. So, kita pilih yang lebih pasti jadwalnya tiap 1 jam sekali, yaitu dari provider Turyol. Dan kita ambil keberangkatan pertama yang jam 10 pagi. Kenapa jam segini? Soalnya kalau jam segini belum terlalu ramai, angin masih santai, nggak terlalu kenceng, matahari belum nyengat, jadi enak buat foto-foto. Terus untuk harganya cuma sekitar 300 lira atau kurang lebih 120.000. Kalian bisa dapat tur durasi 1,5 jam. Dan selama itu kalian bakal lewat spot-spot kece dan keren kayak Galata Tower, Dolmabahçe Palace, Cerahan Palace, Ortaköy Mosque, Rumeli Hisar, Bosporus Bridge, dan Maidens Tower. Intinya murah, lengkap, dan instagramable. Worth it banget kan? Sekali dayung, ratusan foto bakal menuhin story Sobat Dolan Mania. Oh iya, kalau kalian lapar, pingin cemil-cemil, santai aja sob. Di sini juga ada kantin di lounge deck 1. Kalian bisa jajan snack, toast, minum teh, kopi, sahlet, sampai jus jeruk. Ya, Setelah selesai cruise, kita lanjut ke Spice Bazaar. Lokasinya deket banget, masih di Eminonu. Begitu turun dari kapal, tengok ke kiri saja, kalian akan melihat masjid besar yang bernama Yeni Mosque atau Yeni Jami. Turun saja, nyebrang lewat underpass, pintu Spice Bazaar ada di samping masjid. Gel şunu bak. Birazcık arkaya gel. Pasar ini salah satu yang tertua di Istanbul. Dan vibes-nya mirip Green Bazaar, tapi menurut kita harganya lebih bersahabat kalau dibandingkan dengan Grand Bazaar. Di sini lengkap banget sob,
kalian bisa nemuin oleh-oleh Turkish delight, baklava, pernak-pernik, perhiasan, keramik, rempah-rempah, dan snack khas Turki. Kalau mau lebih murah lagi, kalian bisa keluar dari pintu belakang yang ada di ujung lorong Spice Bazaar masuk pasar lokal. Atau kalau kalian lapar, juga di sini banyak restoran lokal. Kalau nggak doyan makanan Turki, bisa juga ke resto Malaysia di Sirkeji namanya Teamo. Selanjutnya kita mau ke Sultan Ahmed nih guys. Karena saldo Istanbul Card habis, kita isi saldonya dulu ya. Langsung tempelkan kartu, pilih Istanbul Card Uplay atau top up. Kemudian masukkan uang di bawah dan klik online, artinya setuju. Setelah puas belanja-belanja dan makan siang, kita mau mengunjungi Blue Mosque Shop. Dari pemberhentian tram Eminonu, naik tram cuma 3 halte, kurang lebih 6 menit, melewati Sirkeji dan Gulhane, kemudian langsung nyampai di Sultan Ahmed, yang merupakan jantung wisata Istanbul. Spot legendaris semua kumpul di sini sob. Ada Hagia Sophia, Blue Mosque, Topkapi Palace, Hippodrome, Basilica Cistern. Tapi kali ini kita ambil versi hemat alias gratisan. Jadi fokus ke Blue Mosque dan Hagia Sophia saja. Nah, kita mau masuk ke Blue Mosque dulu nih sob, karena belum waktunya sholat. Info penting nih, masuk Hagia Sophia itu gratis kalau mendekati waktu sholat 5 waktu. Kalau di luar itu, tiketnya sekitar 25 euro. Lumayan, bisa buat makan kebab beberapa kali sob. Jadi jangan lupa pantau jadwal sholat ya kalau kesini, biar nggak nunggu lama di luar. Dan ingat, karena ini tempat ibadah, pakai pakaian yang sopan ya sob, minimal celana panjang untuk laki-laki dan pakaian tertutup untuk perempuan. Kalau enggak, nanti kalian dikira non-muslim, jadi disuruh bayar tiket $25 deh buat masuk Hagia Sophia. Kalau ngomongin Blue Mosque di Istanbul, kebanyakan orang langsung kebayang kubah megah, 6 menara, dan ubin biru yang ikonik. Tapi ternyata ada beberapa cerita hidden gem dari masjid ini yang jarang banget dibahas nih sob. Nih, info versi santai buat sobat Dolan Mania. Masjid ini dibangun atas perintah Sultan Muda Ahmed I sekitar awal abad ke-17, yaitu antara 1609 sampai 1617 Masehi. Yang jarang diketahui, saat itu Kekaisaran Ottoman lagi nggak dalam kondisi on fire, seperti masa kejayaan sebelumnya. Banyak peperangan yang hasilnya kurang memuaskan. Nah, Sultan Ahmed ini pengen banget naikin gengsi Kekaisaran dengan bikin masjid super megah. Jadi proyek ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal citra dan kebanggaan politik. Harap maklum, karena Sultan-Sultan Ottoman biasanya untuk menunjukkan kekuasaan dan kewibawaannya, salah satunya dibuktikan dengan membangun masjid sob. Makin megah, maka makin dikdaya pula masa pemerintahannya. Nah, yang paling underrated adalah filosofi cahaya di dalam masjid. Jendela-jendela besar yang jumlahnya ratusan itu bukan cuma biar terang. Arsiteknya Sedefkar Mehmet Aga yang merupakan murid maestro arsitek Turki Mimar Sinan sengaja mendesain supaya cahaya matahari masuk dengan lembut dan berubah sepanjang hari. Pagi terasa hangat, siang terang megah, sore jadi sahdu. Dan satu lagi yang sering kelewat. Walaupun sering disebut Blue Mosque, nama aslinya sebenarnya adalah Sultan Ahmed Mosque. Julukan Blue itu datang dari turis asing yang terpesona sama ubin biru di dalamnya. Jadi bisa dibilang branding internasionalnya justru lahir dari kekaguman pengunjung. Nah, sekarang sudah menjelang waktunya sholat sob. Saatnya kita masuk Hagia Sophia. Ingat ya, usahain 15 menit sebelum masuk jam sholat, kalian sudah antri masuk masjid biar nggak antri lama. Lokasinya masjid berwarna merah muda pas di seberang Blue Mosque. Kalau ditanya mau ngapain, namaz, sholat, namaz. Kalau sobat lihat bangunan ini sekilas, mungkin cuma mikir, oh ini masjid bersejarah. Tapi siapa sangka,
Di balik dindingnya tersimpan cerita ribuan tahun penuh drama, pengkhianatan, bahkan bencana. Bangunan yang kita lihat sekarang ini sebenarnya versi ketiga. Dulu dua bangunan sebelumnya yang masih berupa kayu basilika hancur karena kerusuhan besar. Barulah di tahun 537 Masehi, Kaisar Bizantium Justinian I membangun ulang dengan skala yang jauh lebih megah. Dan katanya, waktu selesai dibangun, dia sampai berkata, "Aku telah melampaui Solomon," karena memang pada masanya tidak ada bangunan di dunia yang semegah Hagia Sophia. Fakta menarik lainnya, walaupun terlihat kokoh sekarang, ternyata kubah Hagia Sophia sempat ambruk karena gempa. Seorang arsitek jenius, Isidore of Miletus, akhirnya mendesain ulang kubahnya jadi lebih tinggi dan lebih kuat. Dan yang harus sobat ketahui juga, di tahun 1453 terjadi peristiwa besar yaitu Fall of Constantinople. Kota ini ditaklukkan oleh pasukan Muslim Fatih Sultan Mehmed II dan Hagia Sophia langsung diubah dari gereja menjadi masjid. Dari sini, bangunan ini jadi simbol perpindahan kekuasaan dari Konstantinopel ke Ottoman. Kalau kalian lihat lukisan-lukisan di Hagia Sophia, saat jadi masjid, lukisan-lukisan mozaik Kristen ternyata nggak dihancurkan, tapi cuma ditutup pakai plester. Makanya sampai sekarang kita masih bisa lihat perpaduan unik antara seni Islam dan Kristen Bizantium di dalamnya. Keren banget kan? Jadi Sobat Dolan Mania, Hagia Sophia ini bukan cuma bangunan indah, tapi juga saksi bisu perjalanan sejarah dunia selama lebih dari 1500 tahun. Kalau kalian ke Istanbul, jangan cuma foto-foto ya, coba rasakan juga cerita di balik setiap sudutnya. Akhirnya selesai juga itinerary kita hari ini. Kita jalan dari hotel di distrik Taksim mulai jam 9 pagi dan kembali pulang setelah asar jam 5 sore. Dari Sultan Ahmed ke Taksim, kalian tinggal naik tram ke arah Kabatas atau stasiun terakhir. Sampai sana, gak perlu keluar stasiun sob. Jalan aja ke ujung gerbong belakang, kalian bakal lihat tangga atau lift ke bawah. Nah, turun aja, nanti nyambung naik funikuler ke arah alun-alun Taksim cuma 5 menit saja. Oh ya sob, kalau kalian lagi planning ke Istanbul, ada satu hal yang gak boleh salah, yaitu soal penginapan. Di Istanbul itu ada dua area favorit yang sering jadi pilihan wisatawan, Taksim dan Sultan Ahmed. Kalau kalian tipe yang suka suasana hidup, rame, banyak tempat makan, kafe, dan dekat kemana-mana, Taksim itu juaranya. Tinggal jalan dikit, udah sampai Istiqlal Street. Mau naik metro juga gampang banget. Jadi cocok buat yang pengen explore Istanbul tanpa ribet. Tapi kalau kalian lebih suka suasana yang tenang, klasik, dan penuh nuansa sejarah, Sultan Ahmed ini nggak ada lawan sih. Selain dekat stasiun tram Sultan Ahmed, di sini kalian bisa jalan kaki ke tempat-tempat ikonik kayak Hagia Sophia, Blue Mosque, sampai Topkapi Palace. Bahkan banyak hotel yang punya rooftop view cakep banget. Sarapan sambil lihat skyline Istanbul, vibes-nya dapet banget. Jadi sebenarnya gak ada yang lebih bagus, semua balik lagi ke gaya traveling kalian. Mau yang seru dan aktif, Taksim. Mau yang santai dan berasa Istanbul banget, Sultan Ahmed. Yang penting jangan sampai salah pilih ya, karena lokasi nginep itu ngaruh banget ke pengalaman trip kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Istanbul Tour untuk explore tempat-tempat keren lainnya.
Dan tunggu update lebih lanjut mengenai itinerary hari kedua di Istanbul Shop. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.